dhahabat, fa'alat, ya. Qad aflaha, aflaha ini fi'il. Kenapa? Karena kemasukan qad. Sebetulnya tanda-tanda ini kadang-kadang hilang. Maksud hilang tuh sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Kita sudah tahu seluruh bentuk fi'il di tasrif usul. Terangkannya fi'il mana wae kita sudah beres. Kemudian fi'il itu ada dua, al-madhi, al-mudhari dan amr. Telah kita pelajari. Al-madhi itu menunjukkan kata yang telah, al-mudhari sedang atau akan, al-amr perintah. Harfun ja'a li ma'nan, huruf yang datang untuk suatu makna. Maksudnya adalah huruf-huruf jar dan huruf qasam. Huruf qasam juga huruf jar. Kenapa? Karena memajrurkan juga. Jadi yang bukan huruf hijaiyah, misal alba, atta, assa, ini huruf bagian dari al-kalimah bukan? Bukan. Assa, apa artinya assa? Gak ada. Yang dimaksud adalah huruf-huruf jar. Contoh min, dari, fi, di atau di dalam. Nah itu yang disebut bagian atau huruf yang bagian dari al-kalimah. Ringkasnya. Sekarang ibu-ibu santri yang saya tidak tulis, teka tulis, ngarah aya damelna we ibu-ibu nulis, sadaya nanti pang nuliskeun mah enak cenah. Nah, kumpulan dari al-kalimah, kata dikumpulkan menjadi gabungan kata menjadi suatu kalimat, ya disebut al-jumlah. Ini gabungan dari kata. Misal kalau Zaid kata, mudarrisun kata. Kalau digabung Zaidun mudarrisun jadi kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab ya. Jumlah itu ada dua. Yang pertama al-jumlah al-ismiyah. Yang kedua al-jumlah al-fi'liyah. Ngan sakieu-kieuna teu aya deui di dalam bahasa Arab moal aya deui jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ya. Kalau jumlah ismiyah itu harus terdiri yang namanya oleh mubtada, harus terdiri mubtada dan al-khobar. Kalau fi'liyah harus terdiri dari al-fi'lu plus al-fa'il atau kadang-kadang plus al-maf'ul. Al-maf'ul bih. Apa itu mubtada? Mubtada itu, taib. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali isim. Kalau fi'liyah yang diawali fi'il. Kemudian apa itu mubtada? Mubtada adalah, kita ringkas ya, ini bukan definisi, isim di awal kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab. Khobar adalah berita yang disandarkan kepada mubtada. Misal Zaidun mudarrisun, jumlah apa ini? Ismiyah, karena diawali oleh Zaid. Zaid itu isim fi'il. Isim berarti Zaidun sebagai mubtada karena di awal khobarnya mana? Mudarrisun. Mudarris adalah berita yang disandarkan kepada Zaid ya. Misalkan Zaidun mudarrisun. Di mudarrisun adalah berita yang disandarkan kepada Zaid. Contoh
Zaidun yadhhabu abuhu. Zaid sebagai apa? Mubtada. Ini kan Zaid ayahnya pergi, gitu kan ya? Berarti berita yang disandarkan kepada Zaid apa? Ayahnya pergi. Jadi ini sebagai khobar gitu. Gampang kan? Gampang. Contoh mah gampang biasanya. Contoh biasanya gampang wae, contoh malah anu hese contoh. Kemudian jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il. Ketika saya bilang yazhabu Zaidun ilal masjidi misal. Berarti jumlah apa ini? Fi'liyah. Kenapa? Karena diawali fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Berarti ini fi'il. Fa'ilnya mana? Zaid. Ini fa'il. Sekedar kita bilang yadhhabu Zaid, ini sempurna. Kalimat itu sempurna. Adapun ilal masjid atau yang lebih dari Zaidun mudarrisun, misalnya Zaidun mudarrisun fil jami'atil munawwarah, sisanya itu hanya sebatas tambahan. Jadi intinya ketika kita mengidentifikasi suatu jumlah, yang kita perhatikan itu mana mubtadanya, mana khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah mana fi'il, mana fa'il, atau kadang-kadang mana maf'ulnya. Contoh misal tong doroba wae, nasara Zaidun Amran. Zaid menolong Amr. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Kenapa? Oleh fi'il. Mana fi'ilnya? Nah, jadi nasara ini fi'il. Zaidun, fa'il itu, fi'il itu kata kerja ya. Fa'il itu adalah subjek atau pelaku. Siapa yang melakukan kata kerja ini? Maf'ul itu adalah objek. Kedah aya B nanya. Untuk aya B jadi ojek. Nasara fi'il Zaidun, siapa yang menolong? Zaid. Berarti Zaid sebagai fa'il. Siapa yang ditolong? Amron. Berarti ini sebagai maf'ul, objeknya, maf'ul bih. Ini adalah pondasi utama. Sebelum mengi'rab kita harus tahu. Jadi maksudnya selain dari mubtada, khobar, fi'il, fa'il dan maf'ul disebut tambahan. Tambahan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kalau yang mubtada, khobar atau fi'il, fa'il dan maf'ul yang dimana lazim atau muta'addi ya bedanya, itu pasti dan harus ada. Jojol aya fa'ilna, eueuh fi'ilna, kumaha itu? Zaidun amron, naon Zaidun amron? Maka harus ada pondasinya. Mubtada harus ada khobar, fi'il harus ada fa'il atau maf'ulnya. Pahamnya? Baik. Nya? Kalau isim berarti mubtada khobar. Fi'il, fa'il atau fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi kalau jumlah fi'liyah harus ada fi'il, fa'il. Ini ketika fi'ilnya lazim. Kemarin kita lazim bilang apa? Yang tidak membutuhkan maf'ul. Kalau fi'ilnya muta'addi atau muta'adin yang membutuhkan maf'ul, berarti harus ada fi'il, fa'il dan maf'ul. Naon ya? Dalam Al-Qur'an
Nanti. Kita lihat tasrif yang fiil madhi, mudhari dan amr. Buka tasrif. Tasrif. Yang contoh awal saja. Yang halaman sebenarnya 4. Halaman 4. Ya. Fokus, kasih tanda ya. Sekali lagi kasih tanda. Sekarang kita fokus. Kan ada fiil 3 ya. Kalau mubtada khobar beres kan ya. Maksudnya mubtada itu isim di awal jumlah, khobar itu adalah khobar atau berita yang disandarkan kepada mubtada, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika jumlah fi'liyah. Kita harus tahu fi'il fa'ilnya. Fa'ilnya itu kadang-kadang tidak semudah yang kita lihat Zaidun fa'il, enggak. Kita lihat al-madhi al-ma'lum. Kolom al-madhi al-ma'lum. Ya. Kasih tanda untuk fa'ala dan fa'alat. Di situ perhatikan. Perhatikan, di sini ada zahaba Zaidun. Zaid pergi. Terusnya jalasa ya. Teruslah bias. Zahaba Zaidun. Zaid pergi. Kita bilang mana fiilnya? Zahaba, laras. Fa'ilnya Zaid. Gampang ya. Nah, ibu-ibu santri, kalau kita hapus tidak ada isim setelah zahaba menjadi zahaba saja, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Mustatir itu tersembunyi. Tersembunyi. Takdirnya apa? Huwa. Jadi sekedar kita bilang zahaba itu sudah ada fa'ilnya. Apa? Dhamir mustatir huwa. Ketika tidak ada Zaid. Kalau ada Zaid, fa'ilnya ya Zaid. Paham ya? Begitu pula dengan zahabat Fatimah. Mana fi'ilnya? Ini fi'il. Fatimah fa'il. Kalau kita hapus Fatimah, zahabat, mana fa'ilnya? Sama dhamir mustatir, takdirnya hiya. Kalau ini untuk hiya dia perempuan, kalau ini huwa. Sekedar kita bilang zahabat, itu tuh sudah ada fa'ilnya berupa dhamir yang tersembunyi disebut hiya. Ya. Ketika kita hapus Fatimah atau ketika tidak ada kata yang zahir setelah fi'il. Jadi kalau dari madhi maklum untuk dhamir huwa, fa'ala, manakah fa'ilnya? Dhamir mustatir, kan tidak ada isim zahir, tidak ada yang seperti Zaid atau Fatimah setelahnya. Kalau fa'alat, dhamir mustatir hiya.
Sekarang fa'ala. Fa'ala. Anjing mah ngenggein fokus biasanya. Fa'ala, mana fa'ilnya? Fa'ala. Sobi, tandaan ya, buledan bade naon. Fa'ala, fa'ilnya alif. Tandaan alif. Fa'alu, fa'ilnya wawu. Fa'alat, fa'ilnya mustatir. Sanistanya, taknya itu disebut ta'ut ta'nis, ya. Disebutnya apa? Ta'u at-ta'nis. Ta yang menunjukkan muannas. Kemudian fa'alata, fa'ilnya mana? Alif. Ta-nya apa? Ta'nis, ini kan untuk perempuan, betul ya? Humanya untuk perempuan. Fa'alna, nun. Fa'alta, fa'altuma. Nah, kita ringkas saja, fa'ilnya tuma saja. Itu yang lebih memudahkan. Sebetulnya ada rinciannya. Kita bilang tuma saja. Fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Bukan fa'atuna ini. Fa'altunna ya, tunna. Fa'altu, atta, fa'alna, na. Ya. Misal an'amta, mana fa'ilnya? Atta. Betul ya? Dari kata an'ama. An'ama itu fi'il madhi dalam bab tasrif af'ala. Berarti an'amta fa'ilnya atta. Sekarang fi'il mudhari. Kita lihat kolom fi'il mudhari. Untuk yaf'ilu, dhamir mustatir huwa. Kemudian untuk taf'ilu, kita lihat hiyanya. Dhamir mustatir hiya. Ya. Maksudnya sama seperti yang tadi. Kalau ana bilang misal yadhhabu Zaidun, mana fa'ilnya? Zaid. Kalau ana bilang yadhhabu, fa'ilnya mana? Dhamir mustatir huwa. Kalau ana bilang tadhhabu Fatimatu, mana fa'ilnya? Kalau ana bilang tadhhabu, dhamir mustatir apa? Hiya. Kemudian ciriannya yaitu dhamir mustatir hungkul. Kemudian yang anta, taf'ilu. Misalkan kamu pergi, tadhhabu, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir anta, ya. Kemudian untuk dhamir ana, adhhabu, saya pergi, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir ana. Nadhhabu atau naf'ilu, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir nahnu. Jadi ada berapa yang dhamir mustatir di fi'il mudhari? Ada 5. 1 yaf'ilu, yang kedua taf'ilu untuk hiya, yang ketiga anta, yang keempat apa? Af'ilu ana, yang terakhir nahnu. Kemudian kita kembali lagi dari atas. Yaf'ilu sudah. Yaf'ilani, fa'ilnya mana? Al-alif, cirian, fa'ilnya alif. Yaf'iluna, wawu. Taf'ilu sudah. Taf'ilani, yaf'ilna, nun. Taf'ilu sudah. Taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, ya, ya, ya.
Taf'ilani alif, taf'iluna wawu, taf'ilina ya, taf'ilani alif, taf'ilna nun, af'ilu dan naf'ilu dhamir mustatir ana dan nahnu. Kemudian fi'il amrnya. Kita lihat fi'il amr. Untuk fi'il amr dhamir mustatir juga untuk anta, pasti ya. Ketika ana bilang if'il atau idhab, pergilah kamu, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir anta. Jadi misal ana miwarang ka Ustadz Cahyadi, misal idhab, pergilah. Apakah ana bilang pergi idhab Ustadz Cahyadi? Enggak perlu. Ketika ana bilang cukup idhab saja. Ya. Jadi dhamir mustatir apa? Anta. If'ala atau if'ila alif. Fa'ilnya adalah alif. If'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Beres. Pokoknya mah fi'il nu mana we pasti kajawab. Cobi suratul Fatihah deui. Surah Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumlah apa? Wih, kenapa? Nah, diawali oleh isim. Kalau jumlah ismiyah harus terdiri dari mana mubtadanya? Alhamdu. Berarti khobarnya lillahi. Pokoknya mah sesana we. Gampangnya gitu sesana we. Itu adalah berita yang disandarkan kepada alhamdu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Na'budu. Fi'il apa? Fa'ilnya mana? Mustatir. Nahnu. Nasta'inu, dari kata ista'ana yasta'inu, berarti fi'il mudhari. Kalau nasta'inu mustatir nahnu. Ihdina nanti kita belum ya. Itu rada susah atau menghese-hese lah. Siratal muslim siratal ladzina an'amta atta. Kemudian surah Al-Baqarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kalau dzalikal kitabu, mana mubtadanya? Dzalika al-kitab itu sebutnya badal. Buku atau kitab itu belum kan ya, belum ada beritanya. Kitab itu berarti la raiba fihi itu sebagai khabar. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna. Fi'il apa? Mudhari'. Fa'ilnya mana? Waw. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Fa'ilnya mana? Waw. Wa mimma razaqnahum. Apa artinya? Kami memberi rizki kepada mereka. Di sini mana fa'ilnya? Fa'ilnya nah. Kemudian hum sebagai apa? Maf'ul bih. Kenapa? Yang menerima rizkinya. Yunfiquna. Fa'ilnya mana? Waw.
Walladzina yu'minuna, mana fa'ilnya? Bima unzila. Unzila ini fi'il apa? Madhi yang mana? Majhul. Fa'ilnya yang mana? Dhamir mustatir, naibul fa'il ya. Nanti belum belajar. Pokoknya mana nu marfuna? Mustatir takdiruhu huwa, sama ya. Adapun nanti ini penyebutan naibul fa'il kita akan belajar. Kemudian ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum. Nah, kita lihat hum yuqinuna. Kita lihat penggal hum yuqinuna, jumlah apa ini? Ismiyah. Mana mubtadanya? Hum. Khobarnya yuqinuna, khobarnya berupa fi'il apa? Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Wawu, tah gitu. Jadi hum yuqinun, hum mubtada, yuqinuna khobar. Khobarnya berupa fi'il mudhari yang fa'ilnya itu wawu. Nanti itu beresnya kita sudah menyelesaikan fi'il madhi, mudhari dan ma'lum. Baru fi'ilnya saja. Baru fa'ilnya saja. Kita kembali ke ini tidak untuk ke halaman-halaman acannya hilaf. Kita ke bahasan i'rab wal bina ayatnya. Al-i'rab wal bina. Al-i'rab, kita lihat al-i'rab. Istilah al-i'rab dalam kitab-kitab ilmu nahwu secara ringkas dapat kita artikan perubahan keadaan akhir kata yang disebabkan amil penyebab perubahan. Bisa kita ringkas, i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Adapun kata yang berubah atau objek hukum dari i'rab disebut mu'rab. Sekali lagi, i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Kata yang berubah disebut mu'rab. Adapun kata yang mu'rab hanya ya hartos hafalkeun. Adapun kata yang mu'rab hanya isim kecuali beberapa jenis dan al-mudhari kecuali dalam dua keadaan. Jadi secara ringkas kita bilang isim dan fi'il mudhari hukumnya mu'rab. Hukum asalnya mu'rab, dia itu berubah-ubah akhirannya. Kemudian kita lihat halaman selanjutnya. Jadi harus ditanamkan bahwa yang mu'rab itu adalah isim dan fi'il mudhari'. Kita lihat i'rab dibagi 4. Jadi lihatnya ke bahasa Indonesia sebelah kiri. Pembagian i'rab yaitu yang pertama ke sebelah kanan berarti ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, al-jazmu. Jadi ini adalah macam-macam bentuk perubahan. Rafa, nasab, jar dan jazm. Setiap bagian memiliki tanda utama, kolom bawahnya. Jadi setiap bagian, maksudnya bagian i'rab memiliki tanda utama. Apa tanda utamanya? Kalau ar-raf'u tanda utamanya dhamma. Kalau al-fathah, kalau an-nasbu al-fathah dibaliknya. Kalau al-jar al-kasrah, kalau al-jazm as-sukun.
Jadi sekali lagi, perubahan itu dibagi menjadi 4. Masing-masing memiliki tanda, ya, ada dhammah, fathah dan kasroh dan sukun. Kemudian perhatikan kata yang mu'rab. Sekali lagi, kata yang mu'rab yang masuk ke kategori rafa disebut di bawahnya tuh al-marfu'. Kolom sebelah kanan ketiga. Ayat ya. Jadi al-marfu' itu apa? Istilah untuk kata yang mu'rab yang masuk ke kategori rafa disebut al-marfu'. Kalau kata yang mu'rab yang masuk ke kategori nasab disebut al-mansub. Kalau yang mu'rab yang masuk ke kategori jar disebut al-majrur. Dan yang masuk ke kategori al-jazm disebut al-majzum. Pertanyaannya, siapakah yang dihukumi atau dijuluki marfu, mansub, majrur dan majzum? Kita lihat al-marfu' nomor 1, kasih tanda dulu. Al-fa'il. Al-fa'il. Jadi kita bahas sebagian dulu ya, al-fa'il. Jadi al-fa'il itu hukumnya marfu'. Kemudian kasih tanda juga yang 3 dan 4. Al-mubtada dan khobar. Itu kan tidak asing ya, sudah kita bahas sebelumnya di sini. Fa'il itu adalah subjek pelaku, mubtada itu isim di awal jumlah, khobar itu berita yang disandarkan kepada mubtada. Jadi 3 dulu kita bahas. Kita mempunyai 3 yang dihukumi marfu'. Kemudian siapa yang dihukumi al-mansub? Kita ambil 1 dari 15 ini, yaitu al-maf'ulu bihi. Jadi maf'ul bih julukannya mansub. Siapa yang al-majrur? Al-majrur kita ambil nomor 1. Al-ismu al-majrur. Maksud dari al-ismu al-majrur adalah, tulis, isim yang kemasukan huruf jar. Isim yang kemasukan huruf jar. Kita lihat tadi, yadhhabu Zaidun ilal masjidi. Al-masjidi adalah isim yang kemasukan huruf jar. Berarti dia disebut al-ismu al-majrur. Di mana? Di jar, maka kita bilang dia itu ya majrur gitu. Isim yang majrur. Kalau yang jazm cuman 1. Fi'il mudhari' yang kemasukan huruf jar, yang kemasukan jazim, yang menjazmkan. Jadi ada yang menjazmkan fi'il mudhari', kita belum belajar. Jadi intinya kita ambil 3 dari marfu, 1 di nasab, 1 di jar. Sampai sakitunya kita baru 3 dulu. Ini dari 3 itu bahkan berlanjut kepada sisanya gampang gitu maksudnya. Kita lihat. Siapa yang telah kita pelajari? Siapa yang masuk? Siapa yang kita sebut marfu? Fa'il. Terus mubtada dan khobar. Siapa yang kita bilang mansub? Maf'ul bi. Siapa yang kita bilang majrur? Isim majrur yang kemasukan huruf jar. Dari tabel ini, maksudnya tabel yang tadi ya,
yang di atas tadi, dapat kita ketahui harusnya ya, bahwa dapat kita ketahui atau kita dapat mengetahui bahwa selain isim dan fi'il mudhari tidak dapat julukan al-marfu, al-mansub, al-majrur dan al-majzum. Kenapa? Karena selain dari isim dan fi'il mudhari itu bukan mu'rab, maka mereka tidak dapat mendapati julukan marfu, mansub, majrur dan majzum. Misal, selain dari isim dan fi'il mudhari, apa? Fi'il madhi. Kita nggak bakal menemukan fi'il madhi kita bilang marfu, mansub, majrur, majzum, nggak bakalan. Ya? Untuk apa saja? Isim dan fi'il mudhari. Kemudian pada pembagian i'rab ini isim masuk kepada ar-rafu, an-nasbu, al-jar. Jadi isim itu kemungkinannya 3. Marfu, mansub atau majrur. Gak mungkin ada yang majzum. Adapun fi'il mudhari hanya masuk kepada ar-rafu, an-nasbu dan al-jazmu. Berarti tidak ada fi'il mudhari yang majrur. Ya. Tidak ada fi'il mudhari yang majrur. Perhatikan ibu-ibu. Ketika Anda bilang jumlah ismiyah, apapun di sini isimnya, berarti ini pasti isim kan ya? Kan jumlah ismiyah, betul ya? Apapun isimnya, kemudian dia mu'rab, apa mu'rab itu? Berubah. Maka kita bilang dia itu mubtada. Mubtada itu di mana? Di rafa. Mendapat julukan apa? Marfu. Ciri utama rafa apa? Bid-dhammah. Misal kita ambil dari Zaidun mudarrisun. Maka kita lihat Zaidun mudarrisun. Zaid adalah mubtada. Dia itu dapat julukan marfu. Kenapa? Karena Zaid mu'rab. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Dan dia menempati mubtada. Mubtada itu marfu. Ciri marfunya dengan dhammah. Kemudian mudarrisun. Sebagai apa kedudukannya? Khobar. Khobar itu marfu. Kita bilang marfu. Kenapa? Karena dia mu'rab. Bisa nggak kita bilang mudarrisun, mudarrisan, mudarrisin? Bisa. Cirinya dengan dhammah. Misal Nasara Zaidun Amron. Nasara apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Harus ada mana fa'ilnya? Zaid. Ini adalah subjek fa'il. Fa'il itu julukannya marfu. Cirinya dengan dhammah. Maka kita bilang Zaidun fa'ilun, dia itu fa'il. Dia hukumnya marfu, cirinya dengan dhammah. Kalau Amron sebagai apa? Maf'ulun bih. Objek maf'ul bih itu di mana? Di mansub ya. Ciri nasab yang utama itu apa?
bil fathah. Nah, ini i'rab secara ringkas seperti ini. Tapi kita baru belajar yang mu'rab saja. Kita lihat. Kita lanjutkan bacanya. Kemudian, perhatikan ya, penting ya. Kemudian bentuk-bentuk kata. Jadi yang mungkin menempati mubtada, ya, siapapun itu. Yang mungkin menempati mubtada, khobar, itu ada 10 yang mungkin menempati mubtada, khobar, ada 10. Kalau isim mufrad itu yang tunggal. Misal mufrad itu ya Zaidun. Berapa orang? 1. Kalau digandakan dan 2 orang Zaid menjadi Az-Zaidani. Ada berapa? 2. 2 dalam bahasa Arab disebut al-muthanna. Dalam tasrifannya Az-Zaidani bisa juga Az-Zaidaini. Ini juga sama muthanna. Kita lihat. Jadi yang mungkin menduduki kedudukan mubtada, khobar, fa'il, maf'ul sekalipun, kemungkinannya ada 10 di tabel selanjutnya. Misal, kalau yang isim mufrad, contohnya tadi Zaidun, berarti marfunya dengan apa? Kita lihat ar-raf'u dengan ad-dhammah, berarti Zaidun bid-dhammah. Tetapi kalau mutsanna kita bilang Az-Zaidani. Kita lihat ke bawah nomor 2. Kalau al-mutsanna dihukumi rafa dengan apa cirinya? Dengan alif. Jadi kita bilang Az-Zaidani, misal Az-Zaidani muslimani. Az-Zaidani dia hukumnya isim di awal jumlah mubtada. Kemudian dia hukumnya ciri marfunya dengan al-alif. Karena di sini di tabel ini bil alif. Kalau muslimani sebagai apa kedudukannya? Khobar. Hukum khobar itu ciri marfunya dengan apa di sini? Dengan alif. Ini lihat musanna itu rofanya dengan alif. Kita gabungkan. Nasara Zaidun muslimaini. Zaid menolong 2 orang muslim. Kenapa? Taib. Nasara di sini sebagai fiilnya, Zaidun sebagai, berarti yang ditolong 2 orang muslim. Nasara fiilnya, Zaid dia fa'il. Bentuknya isim mufrad atau mutsanna? Mufrad, berarti fa'il marfu, ciri marfu isim mufrad dengan dhammah. Kalau muslimah ini dia sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih itu kedudukannya di mana? Mansub. Ingat, ini bentuknya mutsanna. Ketika mansub mutsanna kita lihat tabel selanjutnya. Al-mutsanna
Nasabnya itu dengan ya. Berarti maf'ulun bi mansubun bil ya'i. Nah, itu namanya i'rab. I'rab. Dua heula. Dua heula. Kedah ku sirop mah liat ieu na. Tong buka ieu mah siropna moal dieueut cenah. Rek diangge ku kumur hungkul. Batal cenah ari ku kumur ku sirop. Da teu diteleg cenah ieu. Kita lihat. Jadi yang kita dapati bahwa yang masuk ke kategori rofa itu ada 3 yang baru kita pelajari, mubtada, khobar, dan fa'il. Yang masuk ke kategori nasab 1 maf'ul bi. Kemudian yang masuk ke kategori jar ada 1 isim majrur. Sekedik ya, sekedik Bu. Nabi sekedik. Nuringkasna. Cobi ku abi orang sederhanakan lagi. Sederhanakan di. Kulan? Itu kitab itu terus diringkas, kudu diringkas di we. Kema tong diringkas kudu diringkus ya. Jadi sekali lagi i'rab itu perubahan, mu'rab itu yang berubah. Sekarang kebalikannya adalah al-bina. Al-i'rab kebalikannya adalah al-bina. Al-bina itu adalah tetap. I'rab berubah. Kata yang berubah disebut al-mu'rab. Kata yang berubah. Al-bina adalah tetap. Kata yang tetap disebut al-mabni. Kata yang tetap. Kemudian al-mabni itu tetapnya kata ada 4. Tetapnya sebuah kata ada 4. Al-mabniyu ala ad-dhammi. Contohnya apa? Nahnu. Bisa enggak kita bilang nahna, nahni? Berarti dia disebutnya mu'rab atau mabni? Mabni. Mabninya pada apa? Dhammi, ala dhammi. Kalau ad-dhammah julukan untuk yang mu'rab, betul ya? Marfu'un bid-dhammah, betul ya? Kalau yang mabni tanpa tak marbutoh, ala dhammi. Contohnya nahnu. Nahnu itu mu'rab atau mabni? Mabni. Kemudian alal fathi. Mabniun alal fathi. Contohnya huwa. Huwa mu'rab mabni. Mabni. Mau bisa jadi hui. Tahu hiu. Huwa ma huwa. Itu mabni alal fathi. Kemudian mabniun alal kasri.
alal kasri. Contohnya misal anti. Bisa enggak jadi antu? Biasa. Anti saja. Mabni. Yang terakhir mabniun ala as-sukun. Mabniun ala sukun. Ini contohnya misal ana. Mabni atau tidaknya kita lihat harokat huruf terakhir. Ana harokat huruf terakhirnya apa? Alif. Alif itu tidak mempunyai harokat sukun, berarti mabni ala sukun. Jadi pertanyaannya seperti ini, muskilahnya seperti ini. Yang muskil ini seperti ini. Misal hum, humul atau hum, sebetulnya hum muslimuna. Ini disebut muslimuna, ini jama' mudzakkar salim ya, jama' mudzakkar salim. Yang di bab tasrif itu muslimun, muslimani, muslimuna. Jadi muslimunya itu jama' untuk laki-laki. Yang muskilah seperti ini, hum. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Bisa nggak kita bilang mubtada marfu' ini? Hah? Tidak bisa. Kenapa? Karena mabni. Kita harus ingat marfu mansub majrur itu adalah julukan untuk yang mu'rab. Pending dulu. Belum bisa. Kalau yang ini muslimuna, dia mu'rab. Kenapa kita bisa bilang muslimuna, muslimina? Kita lihat muslimuna sebagai apa? Khobar. Kita bilang khobar langsung, kemudian dia marfu'. Ciri marfu'nya dengan apa? Kita lihat tabel yang tadi. Jama' mudzakkar salim, di situ marfu'nya dengan apa? Dengan wawu. Nomor 3 tuh. Marfu'un bid-dhammah. Marfu'un ngetes. Jadi ngetes jeung hilap teh 11-11 nya. 11-12 nya beda 11-11. Khobarun marfu'un bil waw. Nah, untuk mengi'rab yang mabni kita bisa bilang di halaman halaman aduh. Tiga halaman terakhir. Jadi halaman terakhir sebelumnya ke sini 3. Ada yang marfu'at, ada ya? Marfu'at di atasnya ada enggak? Kependaknya? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk mengi'rab kata yang mabni. Ada ya, yang paling atas langkah-langkah mengi'rab kata yang mabni. Yang pertama, sebutkan identitas kata tersebut. Jadi ini identitasnya siapa nih, hum ini? Berarti domir. Kita tulis domirun. Kemudian langkah yang kedua apa?
Mabni atau tetapnya pada apa? Seperti mabniun alal dhammi, alal fathi, alal kasri atau alal sukun. Berarti mabniun ala sukun. Karena kita lihat sukun, mabniun ala sukun. Langkah ketiga, di tempat manakah dia di dalam i'rab? Seperti fi mahalli, fi itu di, mahalli itu tempat. Di tempat mana? Fi mahalli raf'in, nasbin, jarrin atau jazmin. Fi mahalli apa? Ini kan sebagai mubtada. Mubtada itu tempatnya rafa. Berarti kita bilang fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Yang terakhir nomor 4, kedudukannya seperti mubtadakah, fa'ilkah, khobarkah, fi mahalli raf'in mubtada. Ini langkah-langkahnya. Huwa mudarrisun. Nu kahiji naon heula nu kahiji Bu? Langkah-langkah nu mabni dhamirun. Jadi huwa itu adalah dhamirun. Kemudian mabni ala apa? Mabniun alal fathi ya. Kemudian di tempat mana? Raf'in sebagai mubtada. Kalau mudarrisun i'rabnya langsung seperti yang tadi, halaman sebelumnya. Coba lihat halaman sebelumnya. Langkah-langkah mengi'rab kata yang mu'rab. Yang pertama, sebutkan kedudukannya. Seperti apa? Mudarrisun kedudukannya apa? Khobar. Khobar, kedudukannya khobar. Hukumnya di dalam i'rab seperti marfu, mansub, majrur atau majzum? Marfu. Kemudian yang terakhir ciri i'rabnya seperti dhammah, fathah atau kasrah. Bi apa di sini? Bi dhammah. Bi dhammah. Mudarris. Misal, contoh yang lain. Contoh yang lain. Hum zahabu. Hum zahabu. Hum bagaimana i'rabnya? Dhamir mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Betul ya? Hum zahabu. Berarti hum dhamir mabniun ala as-sukun fi mahalli apa? Raf'in sebagai mubtada. Berarti zahabu ini sebagai khobar. Kita mau bahas ini. Khobar. Ini belum mengi'rab ini ya. Kita i'rab merinci dulu zahabu. Zahabu ini zahabanya sebagai fi'il. Mana fa'ilnya? Wawu. Lihat. Wawu mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Seluruh dhamir itu mabni. Berarti langkah-langkah yang mabni apa?
Pertama sebutan identitasnya apa? Dhamir. Dia sebagai dhamir. Kemudian mabni ala. Mabni ala apa? Mabniun ala sukun. Fi mahali apa? Di tempat mana? Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Nah, khobarnya kan zahabu seluruhnya fi'il dan fa'il. Dan para toskendi, zahabu fi'il dan fa'il ini menempati tempat apa? Karena sebagai, maka kita bilang fi mahalli in sebagai khobar. Kita lihat. Besok kita ulangi ya sama. Aduh. Yukhadi'un Allah. Yukhadi'un Allah. Yukhadi'un Allah. Di sini jumlah apa? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Yukhadi'una. Fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Wow. Kan ini sudah tadi. Yukhadi'una. Fa'ilnya al-waw. Maf'ulnya Allah. Taib. I'rab bagaimana untuk wawu i'rabnya? Pertama i'rab yang murab atau mabni? Berarti yang pertama identitasnya. Kemudian ala sukun. Kemudian di tempat apa? Sebagai fa'il. Allah dia murad atau mabni? Mu'rab, berarti maf'ulun bih mansubun. Ciri nasabnya dengan apa? Bil fathati. Jadi sekarang hanya memberikan gambaran. Memberikan gambarannya seperti ini. Memberikan gambarannya bahwa nanti besok kita akan rinci. Kita akan baca lebih detail modulnya. Jadi ana hanya memberikan gambaran seperti ini. Jumlah itu cuman ada dua, alafi ismiyah dan fi'liyah. Yang di sini akan menduduki mubtada atau fi mahalli raf'in mubtada. Mubtadaun untuk yang mu'rab, fi mahalli raf'in mubtada untuk yang mabni. Di sini juga khobar atau fi mahalli raf'in
khobar. Jadi kita hanya memberikan gambaran bahwa ini loh yang salah satu bentuk yang disebut marfu atau fi mahalli raf'in. Mubtada. Ini loh yang disebut marfu atau fi mahalli raf'in khobar. Nah, yang mungkin menduduki mubtada, kata ana juga ada 10. Di yang tadi ada isim mufrad, musanna, jama. Maka kata-kata tersebut kalau kedudukannya rafa, maka kita lihat tabelnya. Musanna rafanya dengan alif, jama muzakkar dengan wawu gitu ya. Dan seterusnya ada. Jadi kemungkinannya di sini ada 10. Khobar pun sama, kemungkinannya ada 10. Marfu'un bi apa, mabniun ala apa gitu ya. Kemudian di sini ada yang disebut fa'il atau fi mahalli raf'in fa'il. Kalau bilang fa'ilun ketika dia mu'rab, kalau fi mahalli raf'in fa'ilun disebut ketika mabni. Dan yang menduduki di sini sebagai al-maf'ul bih. Maf'ul bih itu hukumnya mansub atau fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dan ini fa'il dan maf'ul sama kemungkinannya ada 10 orang. Ada isim mufrad, ada musanna, jama muzakkar, jama muannas, jama taksir, al asma al khomsah. Itu kemungkinannya tabel itu. Jadi besok kita akan lebih detail kembali. Ini hanya memberikan gambaran kurang lebih i'rab itu gambarannya seperti ini loh. Baik, ana rasa cukup ya. Alhamdulillah tas cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti besok tanyakan ya. Tanyakan. Jadi memang ternyata nahwu itu tidak bisa dengan cepat. Baik, kita cukupkan naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Janten jadi sulasi mujarrad itu ada berapa bab? Ada. Nah, kalau fi'il madhinya fa'ala, fi'il mudhari'nya ada 3. 1 yaf'ulu, terus alu, terus yaf'ilu. Kalau fa'ila maka fi'il mudhari'nya ada 1 ya'alu, yang kedua yaf'ilu. Kalau fa'ula fi'il mudhari'nya ada apa? Jadi sulasi mujarrad ada 6 bab. Kemudian sulasi mazid. Sulasi mazid itu dibagi menjadi 3. Ada dengan penambahan 1 huruf, kemudian 2 huruf, 3 huruf. Yang ditambah dengan 1 huruf ada berapa bab? 3. 1 sampai ke masdar. Af'ala yuf'ilu if'alan. Bab yang kedua fa'ala yufa'ilu. Bab yang ketiga yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Kemudian yang ditambah dengan 2 huruf ada berapa bab? 5, agak banyak. Yang pertama in fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Yang kedua ifta'ala
yafta'ilu ifti'alan. Yang ketiga, yaf'alu if'ilalan. Yang keempat, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Yang kelima, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ada 5 bab ya. Kemudian yang ditambah dengan 3 huruf ada 4. 1, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Yang kedua, if'ala yaf'alu if'ilalan. Yang ketiga, if'aw'ala yaf'awilu if'i'alan. Yang terakhir, if'awwala yaf'awilu if'iwal. Nah, kita sudah membahas itu. Jadi harusnya setelah ibu-ibu dan santri semua menulis dalam tabel itu tasrif usul furu', maka bentuk apapun dalam wazan fi'il tersebut sudah bisa membacanya. Gitu. Jadi seluruh fi'il yang sudah kita pelajari kemarin, kalau antum misal santri ya dan ibu-ibu tasrifkan kemudian artikan, berarti seluruh tasrifan antum akan bisa membacanya. Tinggal 3 bab lagi, dan ini rubai itu jarang. Maka di sini cuman 3 bab. Kita lihat halaman 19 ya sekarang ya. Halaman 19. Kita lanjut ke halaman Sulasi Ar-Rubai Mujarrad, halaman 19, yaitu tasrifu fa'lalatan wa fi'lalan. Tasrifnya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Masdarnya ada 2 ya. Mufa'lilun mufa'lalun, fa'lil la tufa'lil, mufa'lalun mufa'lalun, fu'lila yufa'lalu. Coba dari kata zalzala, zalzala yuzalzilu zalzalatan. Ini yufa'lilu ya, bukan yufa'lalu. Fa'lala yufa'lilu, zalzala yuzalzilu. Ya, salah laptop ya. Zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Muzal zalzil la tuzalzil, muzal zulzila yuzalzalu. Idza zulzilat berarti tasrif usul yang mana? Madhi majhul. Janganlah kamu goncangkan. Janganlah kamu goncangkan. Apa tasrif usulnya? La tuzalzil. Orang yang menggoncangkan. Yang digoncangkan. Nah, gitu. Sapertos gitu. Ma'ani fa'lalatan wa fi'lalan tidak ada ya. Kemudian selanjutnya halaman 20. Tereh beres. Di sini tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Ini dengan menambahkan satu huruf. Ya. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, mutafa'lilun mutafa'lalun,
tafa'lal, la tatafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun, tufu'lila, yutafa'lalu. Jadi ini sama maknanya mutawa'ah. Kalau ada zalzala menggoncangkan, maka harus ada yang tergoncang. Betul ya? Maka zalzala itu menggoncangkan, yang tergoncang itu wazannya ini. Berarti tazal, iya. Berarti kalau zalzala menggoncangkan, kalau tazalzala tergoncang. Coba masukkan tazalzala ke sini. Tazalzala, yatazalzalu, la tatazalzal, mutazalzalun, mutazalzalun, tuzulzila, yutazalzalu. Yang tergoncang berarti yang bergoncang. Yang bergoncang berarti isim fa'il dari tazalzala apa? Mutazalzilun. Jadi bedanya antara fa'il dan maf'ul, di ain fi'ilnya kalau fa'il itu kasroh, kalau maf'ul itu fathah. Maknanya mutawwa'ah. Ini contohnya di sini al-mutawwa'ah. Dahraja itu menggelindingkan. Berarti dahrajtu al-hajar, saya menggelindingkan batu. Fatadahraja maksudnya naon? Maka batu itu menggelinding gitu. Kemudian selanjutnya 21. Ini memang jarang, jadi kita maklumat saja. Di sini halaman selanjutnya halaman 21. Ini dengan tambahan 2 huruf ya. Dengan tambahan dua huruf. Kita lihat if'an lala, yaf'an lilu, if'in lalan, muf'an lilun, muf'an lalun, if'an lil, la taf'an lil, muf'an lalun, muf'an lalun, uf'un lila, yuf'an lalun. Ini ketika kita baca jarang menemukan. Tapi kita lihat, kita coba tasrif usulkan. Ihron jama, coba. Ranjama, ihranjama, yahranjimu, ihrinjaman, ran muh, ihranjim, la tahranjim, muhranjamun, muhranjamun, uhrunjima, yuhranjamu. Harjama itu mengumpulkan, menghimpun, mengumpulkan. Jadi al-mutawa'ah maknanya harjamtu al-ibila, saya mengumpulkan unta. Fahron jama, maka unta itu berkumpul. Ya, jarang kan ya ayat nu kantos baca duikeun ka aya kata ieu lagi. Yang terakhir, kalau ini ada, kalau ini dalam Al-Qur'an mungkin ada ya. Ada. Kita lihat. If'alal la yaf'alillu if'illalan, muf'alillun muf'alallun, if'alilla la taf'alilla, muf'alallun muf'alallun, uf'ulilla tuf'alallu. Itma'anna, ayatnya itma'anna. Coba tasrifan itma'anna.
ma'anna yatma'innu idmi idmi idma'anna id Nah, jadi idmi'nanan kedah. If'ilalan ini karena ada dua lam. Jadi asalnya if'il lan. Terusnya if'il lan. Idmi'nanan. Asalnya if'ilalan asalnya naon? If'il lalan idmi nanan di situ tiasa bobo. if alal ma'anna if alalla ya if alalla yaf alillu if ilalan. Kita lihat tuh ya kan hesetnya if ilalan itu asalnya if ini if il lan. Coba karena itma'anna berarti terus mi kan iya nun anu dua mi nah sekali di itma'anna teh asalna itma'anana asalna if alala asalna if al lala. Bade tarima jadi atau nabi diterangkan pokoknya nama itminanan pokoknya. Coba iksya'arra yaksya'irru iqsyi'raran idminanan. Lihat kenapa ini menjadi if'ilalan karena lamnya ada dua parendeng hiji ieu teh kedah diidghamkeun nu ieu sukun nu ieu harokat jadi harus diidghamkan menjadi if'ilalan asalnya if'ilalan idminanan iqsyi'raran. Wihandi itma'anna yatma'innu idminanan mutma'innun idma'inna la tatma'inna mutma'annun utmu'inna yutma'annu menehese langki. Kalau itma'anna artinya apa?
Apa? Tatma'inna al-qulub ya. Apa? Tentram hati, tentram. Tentram, tenang. Jadi mutmainnah teh perempuan yang hatinya tenang, tentram. Sayangnya mutmainnah. Ya, jantan orang Sunda masih inah sana. Mulai selamat dah orang Indonesia. Abdul Rahim, Mang Ohim gitunya. Nggak ada yang selamat nami orang Sunda. Jadi itulah tasrif atau pengenalan ilmu sorof. Jadi yang pertama kita harus dapat dan mampu mentasrifkan seluruh bab yang wajib. Bab yang wajib itu yang itu. Ada nggak yang lainnya? Sebetulnya ada. Cuman yang wajib yang banyak sekali keluar yang itu terkhusus bab sulasi. Bab sulasi mah wajibul kudu eta. Baik sulasi mujarrad atau mazid. Mazid pokoknya mah. Sulasi mazid itu pasti keluar. Nanti kita buka Quran pasti sering. Kemudian setelah kita mempelajari modul ini sebetulnya ada tahapan selanjutnya, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi perubahan fi'il atau bahkan kata sekalipun ketika ada huruf illah. Kenapa waqo asalnya waqoya menjadi waqo dan fi'il amrnya menjadi qi saja gitu. Asalnya iuqi. Kenapa menjadi qi saja? Shalla asalnya misal shallaya atau shallaya. Kenapa menjadi shallu enggak shallayu gitu? Qala asalnya qawala. Kenapa menjadi qala? Qala, kenapa nanti ketika berubah dengan fi'il mutaharrik, fa'il mutaharrik menjadi qultu? Harusnya qala menjadi qultu. Qultu nah menjadi qultu gitu. Nah, itu bahasan setelah ini. Setelah kita memahami seluruh bab tasrif sorof ya. Nah, alhamdulillah ada waktu ternyata kita buka modul ilmu nahwu. Ringkasannya ya. Ini memang ringkasan. Dan saya tulis can beres. Kemarin pada Isa saya tulis, wah sudah lelah. Jadi modulnya enjing aya deui di fotokopi deui gitu. Nambihan deui. Tapi ini kemungkinan gak beres hari ini. Masih 2 hari lagi. Tenang. Nah, kalau yang ini perlu fokus yang luar biasa itu. Beda ya mah. Sorof mah gitu we nya. Ini mah beda. Santri oge sami. Fokus tong ngiceup pokoknya. Jadi sorof ini, nahwu ini saya menitik beratkan kepada faham i'rab dan bisa i'rab basic. Ya, i'rab basic. Jadi bukan untuk setelah beres nahwu ini sudah menjadi ahli bahasa, enggak. Ini mah hanya muqaddimah. Ibu-ibu nanti tahu apa sih marfu teh? Marfu itu yang ditinggikan kah atau apa gitu? Dari kata rofa'a. Istilah itu nanti akan familiar gitu. Kenapa sih i'rab itu urutannya harus seperti itu? Nanti kita bahas. Maka saya langsung aqsamul kalimah.
pembagian al-kalimah naon? Kata. Jadi kata di dalam bahasa Arab ada 3. Isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata benda dan tandanya ada 4. Al-khafdu, at-tanwin, al, dan huruf khafd. Tanwin atau al-khafdu nanti ana akhirkan maksud dari al-khafdu. Ciri yang kedua adalah tanwin. Jadi isim itu yang bertanwin. Kata yang tidak dapat bertanwin berarti bukan isim, yang ada alif lamnya dan kemasukan huruf jar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi berarti ismi sebagai isim fi'il huruf isim, karena kemasukan huruf jar. Allahi ini mudhof ilaih, dia itu hukumnya mahfud atau majrur. Nanti kita bahas itu. Dan dia isim. Ar-Rahmani ada alif lamnya dan dia khafd. Ar-Rahimi alif lam dan khafd juga. Kemudian fi'il kata kerja dan tandanya ada qad, sin, saufa dan ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis as-sakinah, ta ta'nis as-sakinah ini yang ada di fi'il madhi. Untuk dhamir hiya yang mana?